Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 107, Orang Gila. Melihat pemuda ini, Su Min mulai sedikit waspada. Dia bisa merasakan permusuhan besar memancar dari orang ini, dan perasaan bahaya yang samar-samar berada di belakang kepalanya. Tetap saja, dia berdiri seperti dia berdiri sejauh ini. Ia memejamkan matanya sejenak. Di sisinya, Ye Ling duduk, dan di lehernya, Cao Cao tergantung. Ular itu tidak berbicara, singa itu juga tidak mengeluarkan suara. Sebelum duel dimulai, Su Min telah memerintahkan mereka hanya untuk ikut campur jika dia hampir lumpuh. Dia perlu membuktikan kekuatannya, dan dia hanya bisa melakukannya dengan mengandalkan kekuatan pribadinya. Jika dia tidak melakukannya, orang lain akan mempertanyakan apakah dia layak dihormati atau tidak, atau hanya binatang kontraknya yang harus mereka akui. Su Min membuka matanya sekali lagi dan menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar seimbang. Dia dalam keadaan menyatu dengan dunia, dan pedang di tangannya berdengung seolah berteriak untuk berperang. Su Min merasakan bagaimana nafsu untuk berperang meresap dari pedang ke dalam dirinya, itu memicu niat membunuhnya saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Elf ini telah tinggal di akademi sejak mereka berusia 6 tahun, meskipun mereka telah melakukan misi di lembah abadi sebelumnya, di mana mereka harus membunuh binatang buas tertentu, mereka tidak terbiasa dengan pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Dalam banyak hal, mereka mirip dengan para jenius dari sekte dan keluarga tingkat tinggi yang termasuk dalam reruntuhan abadi. Hati mereka mulai bergetar saat mereka merasakan niat membunuh yang dingin menyebar dari Su Min. Su Min, yang berdiri di depan mereka, berubah dari pemuda yang tampak polos menjadi asura, iblis. The Immortals semua mengangguk setuju. Para ahli berpangkat lebih tinggi, yang telah diizinkan meninggalkan lembah abadi dan memasuki dunia luar juga tahu apa artinya memiliki niat membunuh yang luar biasa, mereka juga menganggukkan kepala tanda setuju. Pemuda ini mungkin tidak terlahir sebagai elf atau peri, tetapi dia memiliki beberapa kemampuan luar biasa yang membuatnya setara dengan elf dan peri. Fakta bahwa dia dapat mengendalikan angin dan memahami wilayahnya, di samping fakta bahwa Penatua Muzi mengatakan dia juga mengendalikan energi spiritual, para makhluk abadi ini telah menyetujui Su Min. Orang-orang di bawah peringkat prajurit bintang 7 tidak menyadari pemikiran dari eselon atas ini. Sebaliknya, mereka menunjukkan kemarahan pada pergantian peristiwa ini. Mereka adalah ras elf dan peri yang diagungkan. Mereka dilahirkan dengan karunia dunia, bakat pelatihan mereka lebih baik daripada manusia dan pemahaman mereka lebih dari itu. Mereka bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan manusia dan bahkan lebih. Meskipun demikian, inilah manusia yang dikatakan memiliki semua yang mereka miliki dan, mungkin, bahkan lebih. Sulit bagi mereka untuk mengakui fakta ini. Jika ada, mereka merasa cemburu. Apakah kamu siap? Pria yang melompat ke atas panggung bertanya. Su Min dengan santai menganggukkan kepalanya. Ratusan bilah angin muncul. Namun, saat mereka muncul, elf itu tidak mengizinkan Su Min menyuntikkan mereka dengan cahaya pedangnya. Dia menciptakan tombak dari energi spiritualnya dan dengan sapuan tombaknya, dia berhasil membersihkan lebih dari setengah bilahnya dalam satu gerakan, membuat Su Min lengah. Su Min terkejut, tapi dia tidak terkejut sampai tersentak. Dia mengharapkan elf ini berbeda dari yang lain. Saat dia memanggil banyak bilah angin, dia sudah memulai bagian selanjutnya dari serangannya, menggabungkan cahaya pedang ke dalam angin. Kali ini, Su Min tidak hanya menggabungkan cahaya ke bilah angin tetapi juga menggabungkan cahaya pedang ke beberapa hembusan angin normal yang mengalir lembut di sekitar panggung. Ini untuk membuat lawan lengah. Jelas bahwa dia akan bertahan melawan banyak bilah angin dan menghindari cahaya pedang di dalamnya, tetapi bisakah dia melindungi dari angin? Angin ada di mana-mana sekaligus, menjaganya akan membutuhkan upaya yang luar biasa bahkan untuk prajurit bintang 6. Orang ini hanyalah prajurit bintang 5, dan Su Min tahu petarung itu tidak mampu melakukannya. Menyadari hal ini, mata Su Min menjadi dingin saat dia mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya. Garis cahaya pedang yang besar dan terlihat melesat ke depan dengan kecepatan angin, hampir mustahil untuk dihindari.
Peri ini bukan peri biasa. Saat peri merasakan cahaya pedang yang masuk, dia mengangkat tombaknya, menyelimuti dirinya dengan cahaya tombak. Su Min tersenyum sambil melihat bagaimana cahaya tombak, yang meskipun tidak sekuat cahaya pedang, membawa serta kekuatan dan kekuatan yang sangat besar dan digunakan untuk bertahan dari serangannya. Dia merasa tercerahkan karena dia hanya berpikir bahwa cahaya pedang dapat digunakan untuk menyerang. Pikiran menggunakannya untuk pertahanan tidak pernah benar-benar terlintas di benaknya. Sekarang, melihat tombak ini, dia mengerti bahwa dia salah. Duel ini, meskipun sejauh ini mudah, sangat membantu Su Min. Dia telah melihat energi spiritual digunakan dalam bentuk lain selain busur yang dia tahu cara menggunakannya. Selain itu, dia telah melihat Spearlight digunakan untuk bertahan. Pikirannya dipenuhi dengan pengetahuan baru, dan dia tidak sabar untuk bergegas kembali ke pondok kecilnya dan mulai merenungkan dua pokok bahasan ini. Tetap saja, dia mendorong pikiran-pikiran ini ke belakang pikirannya. Dia tidak menghibur kegembiraan yang baru ditemukannya. Dia saat ini berada di tengah pertempuran, dan dia harus melanjutkan, jadi dia sebaiknya bisa menang. Ledakan keras bergema melalui medan perdebatan saat cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya tombak pertahanan. Energi itu memaksa elf itu mundur beberapa langkah. Peri itu merasa seolah-olah palu godam telah menghantam dadanya. Cahaya tombak di sekitar tubuhnya goyah dan menghilang. 50 bilah angin yang tersisa berayun di udara saat mereka turun ke atasnya. Sambil menggertakkan giginya, peri muda itu menolak untuk menyerah dan mengumpulkan semua cahaya tombak yang dia bisa di depannya untuk memblokir serangan bilah angin yang masuk. Namun, angin sepoi-sepoi datang dari belakang saat dia bersiap untuk serangan di depannya. Serangan mendadak dari belakang membawa cahaya pedang yang paling menakutkan. Suara lembut terdengar sebelum elf di atas panggung ambruk di tanah. Darah menyembur dari mulutnya saat dia ditusuk di samping. Su Min telah memastikan untuk menghindari area vital dan organ penting, tetapi tusukan itu begitu dalam sehingga langsung menembus tubuhnya. Itu datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga sehingga tidak ada yang mengerti apa yang terjadi untuk sesaat. Mata peri itu dipenuhi dengan keengganan dan juga kebencian saat dia menatap Su Min. Meski demikian, pemuda itu tidak menyerang. Elf itu tahu dia telah kalah. Tidak ada lagi Warriors bintang 5 yang berdiri untuk menantang Su Min saat mereka membantu elf yang terluka turun dari panggung. Keheningan turun di atas panggung. Bagaimana dia menang? Semua orang yakin bahwa tidak ada bilah angin di belakang punggung rekan senegaranya, tetapi dia masih ditusuk tepat di tubuh. Dia aneh, bisik peri cantik kepada peri lain, yang mengikuti di belakangnya dalam satu barisan. Mereka semua mendengarkan dengan seksama bisikannya. Jelas bahwa para pengikut tidak tahu bagaimana Su Min melakukannya. Wanita ini, bagaimanapun, prajurit muda berperingkat 6 peri, tersenyum ketika dia dengan lembut membelai pipinya, untuk berpikir bahwa manusia telah memperoleh wawasan ke dalam domain angin, katanya dengan suara rendah yang hanya terdengar oleh para pengikutnya. Mereka semua tersentak hanya dengan memikirkan hal ini. Mereka adalah peri. Impian mereka adalah mendapatkan wawasan tentang domain suatu hari nanti. Alasan mengapa peri prajurit bintang 6 yang membisikkan berita ini adalah pemimpin mereka bukan hanya karena kecantikannya atau pangkatnya yang tinggi sebagai prajurit bintang 6, tetapi karena dia telah memperoleh wawasan tentang dua domain. Dia adalah sosok terkenal di akademi dan juga wanita yang sangat populer. Su Min menyadari bahwa gerakannya menyebabkan beberapa orang mengetahui rahasianya. Meskipun demikian, dia juga tahu bahwa mereka yang telah melihatnya adalah semua ahli yang ditinggikan yang tidak akan merendahkan diri untuk melawan ahli yang lebih lemah dari diri mereka sendiri secara keseluruhan. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa jika menang, dan kalah hanya akan membuat mereka bodoh. Hampir tidak ada yang mau melakukan tugas seperti itu. Tidak kusangka kakak senior itu akan kalah, kata seorang gadis. Dia terkejut saat melihat elf yang sedang diangkut dari panggung. Pertempuran itu terlalu cepat. Tidak ada yang melihat apa yang telah melukainya. Semuanya terlalu misterius. Tiba-tiba seseorang mulai berteriak memprotes, dia curang. Salah satu elf meneriakkan asumsi kecil ini. Kata-katanya bergema dalam keheningan, segera keributan dimulai. Semua orang merasa bahwa dia pasti curang untuk menang seperti dia. Semua orang berteriak bahwa entah bagaimana Su Min pasti telah berbuat curang. Lebih baik tenangkan mereka,
suara lelah terdengar di samping telinga semua dewa. Seorang lelaki tua muncul di sebelah Sumin beberapa saat kemudian. Sumin belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi setiap elf dan peri menjadi sangat diam saat dia muncul. Pria tua itu memandang Sumin dengan rasa ingin tahu sebelum dia mengedipkan matanya dan berkata dengan suara yang tidak tersembunyi sama sekali, "Tuanmu mungkin orang gila, tapi dia menghasilkan murid yang cukup berbakat." Mendengar ini, wajah Sumin berubah sedikit masam. Dia mengerti bahwa Wang Li jelas bukan hanya seorang lelaki tua yang bekerja di dermaga di kota Honghe. Sumin diingatkan sekali lagi betapa dia berutang pada lelaki tua ini dan mendengar dia disebut orang gila adalah sesuatu yang tidak cocok dengan Sumin. Namun, Sumin tidak bunuh diri, dia hanya secara pasif melihat ke arah Immortal tanpa berkata apa-apa. Banyak siswa sekali lagi mulai bergosip di antara satu sama lain. Dewa-dewa mengetahui guru Sumin. Mungkinkah dia adalah murid dari beberapa elf immortal dari sekte mereka yang telah meninggalkan akademi untuk berkeliling dunia? Atau mungkin peri cantik yang ingin melihat dunia manusia? Dalam benak mereka, masuk akal jika tuannya adalah elf atau peri baginya untuk dapat mengendalikan dua energi eksklusif untuk ras ini. Sumin tidak menggunakan segala bentuk kecurangan selama pertandingan sparring ini, dia hanya mengandalkan kemampuan pribadinya dan akan terus melakukannya. Saya akan berdiri sebagai juri untuk memastikan bahwa pertarungan ini tidak terkendali. Pria itu berhenti sejenak. Sumin diam-diam berharap tidak ada lagi ahli yang akan maju. Dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk menghadapi setiap prajurit bintang 5, tetapi apapun di atas itu akan berubah menjadi pertempuran putus asa. Tepat ketika Sumin memikirkan ini, lelaki tua itu melihat sekeliling sebelum tawa terkekeh keluar dari bibirnya. Dia berkata dengan suaranya yang melengking, tampaknya tidak ada prajurit bintang 5 yang bisa bersaing dengannya. Jadi, mengapa Anda para prajurit bintang 6 tidak mencobanya? Ledakan suara-suara menyapu lapangan perdebatan saat kata-kata itu sampai ke semua telinga, tapi wajah Sumin berubah agak tegas sebagai hasilnya. Apakah di tempat immortal ini untuk memutuskan lawan mana yang bisa dilawan Sumin? Mendesah, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, tapi melihat Ye Ling dan Cao Cao memberinya sedikit kenyamanan. Setidaknya dia akan bisa mempertahankan hidupnya jika dia akan kalah telak. Bab 108, Pedang. Sebelum Sumin sempat mengeluh, suara gemerincing memenuhi udara. Meskipun dewa telah menyarankan kepada prajurit bintang 6 untuk maju dan berduel dengan Sumin, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama. Sumin telah bertarung dengan sangat baik melawan prajurit bintang 5, tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dia sembunyikan. Selain itu, menang melawan Sumin tidak akan membawa ketenaran bagi prajurit bintang 6. Mereka seharusnya menang karena mereka lebih tua dan lebih kuat dari Sumin. Sebaliknya, jika mereka kalah, maka mereka akan menjadi lelucon akademi. Meski kalah dari ahli yang lebih muda dan lebih lemah terjadi dari waktu ke waktu, itu masih sangat memalukan ketika itu terjadi. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang diuji. Apakah mereka takut pada manusia ini? Seseorang bergumam. Kata-kata itu mempermalukan para senior. Mereka semua yakin bisa mengalahkan Sumin, mereka hanya tidak yakin berapa banyak kerugian yang harus mereka tanggung akibat kekalahan itu. Selain itu, mengungkapkan rahasia mereka sudah cukup untuk mempersulit mereka untuk menjadi peringkat yang lebih tinggi di peringkat surgawi. Bukannya mereka khawatir tentang manusia, mereka khawatir menampilkan kekuatan mereka begitu dekat dengan peringkat surgawi. Hanya setengah tahun tersisa sebelum mereka akan naik peringkat sekali lagi. Saat itu mereka harus meledak dengan kekuatan yang tak terlihat oleh siapapun jika mereka ingin mendapat peringkat tinggi. Melihat bahwa prajurit bintang 6 ini tidak mau melangkah, Sumin menghela nafas lega. Dia takut bahwa dia harus melanjutkan pertempuran untuk waktu yang lebih lama. Namun, tampaknya peringkat surgawi yang dibicarakan semua orang ini sudah cukup untuk membuat mereka tidak menantangnya. Yang abadi tampaknya telah memperhatikan hal yang sama, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia berharap melihat Sumin menunjukkan pemahaman penuhnya tentang domain sehingga dia bisa memahami seberapa dalam pemahaman anak muda ini. Tetap saja, dia juga memahami kekhawatiran Warriors bintang 6. Saat ia hendak menyerah dan menjauh dari pertandingan sparring, akhirnya seorang peri melangkah maju. Ketika Sumin memandangnya,
dia tercengang dengan kecantikannya. Meski seseorang seperti Yong Meilin dianggap cantik, dia memucat jika dibandingkan dengan wanita muda ini. Wanita ini tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan yang ditunjukkan oleh orang lain yang telah dia lawan sejauh ini. Jika ada, dia mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Di belakangnya ada sekelompok peri lainnya. Peri-peri ini tidak secantik itu meskipun mereka akan dianggap cantik tiada taraf di dunia luar. Masing-masing dari mereka memelototi Su Min tanpa menyembunyikan permusuhan mereka di mata mereka. Abadi yang mengamati pertandingan sparring menyeringai lebar. Jika itu bukan peri yang berapi-api, katakan padaku nona peri kecil, apakah kamu akan berperang melawan anak muda Su Min? Meskipun dia sekitar 10 tahun lebih muda darimu dan seluruh bintang lebih lemah, apakah kamu masih akan menantangnya? Yang Abadi tidak menyembunyikan pangkat dan usia Su Min. Begitu dia berbicara, semua orang sekali lagi pecah dalam obrolan keras. Mereka semua tercengang mendengar bahwa Su Min semuda itu. Mencapai peringkat prajurit bintang 5 pada usia seperti itu merupakan pencapaian bahkan bagi para elf dan peri. Mereka, tentu saja, tidak menyadari bahwa hanya setahun yang lalu, Su Min baru saja menembus peringkat bintang ketiga prajurit karena bantuan dari pagoda darah. Kekuatannya telah melonjak ke langit. Su Min, melihat peri yang dikenal sebagai peri yang berapi-api, merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengerti bahwa melawan peri peluangnya untuk sukses tidak terlalu tinggi. Meskipun dia telah memahami domainnya, sepertinya dia bukan satu-satunya yang memahaminya. Nyatanya, Su Min yakin bahwa semua peri memahami setidaknya satu domain jika tidak lebih. Su Min merenungkan sejenak tentang bagaimana melakukan ini. Namun, ketika dia melihat pedang di tangannya, dia merasakan perasaan nyaman yang bisa diandalkan. Dia masih belum menggunakan pedangnya. Mempertimbangkan bahwa dia sebelumnya, di pagoda darah, telah berhasil mengandalkan pedangnya sepenuhnya untuk mengalahkan peri, dia merasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Tiba-tiba, teringat pertempuran sebelumnya, senyum perlahan menyebar di wajah Su Min. Ya, ada risiko besar dengan apa yang ingin dia lakukan, tapi ada juga kemungkinannya. Sebelumnya Su Min telah menyerap energi peri angin dan telah menguasai elemennya saat energi telah memasuki tubuhnya. Jika dia bisa melawan peri lain, yang telah mendapatkan wawasan tentang elemen lain, apakah itu berarti Su Min bisa menguasai elemen lain lagi? Su Min tidak yakin, tapi ada kesempatan. Jadi, karena ada kesempatan, dia akan memberikan segalanya. Dari namanya, Su Min dengan cepat menebak bahwa wanita ini ada hubungannya dengan elemen api. Api bukanlah sesuatu yang benar-benar asing bagi Su Min karena dia telah menguasai api duniawi karena menyatu dengan dunia. Dalam benaknya, dia sudah bersemangat tentang kemungkinan yang ditawarkan kepadanya. Yang Abadi terkejut saat dia melihat ke arah Su Min. Ketika dia menyebutkan bahwa para ahli bintang 6 bisa melangkah maju, dia merasakan keengganan pada pemuda itu. Tapi sekarang, keengganan ini benar-benar hilang dan digantikan oleh kegembiraan. Bisakah dia tergila-gila dengan kecantikan peri? Yang Abadi merenung pada dirinya sendiri. Namun, melihat Su Min, dia merasa reaksi ini berbeda. Itu tidak terasa seperti tergila-gila melainkan keinginan yang tulus untuk berperang. Perubahan mendadak pada Su Min tidak diperhatikan tidak hanya oleh dewa yang berdiri di atas panggung, siapapun dengan kekuatan tertentu dapat merasakan perubahan energi dari pasrah menjadi dipenuhi dengan dorongan untuk bertarung. Mengenai perubahan sikapnya yang tiba-tiba, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, tidak ada yang bisa merasakan penyebabnya. Bahkan peri pun terkejut. Di belakangnya adalah peri cantik yang sebelumnya menguasai dua wilayah tertegun oleh perubahan sikap. Melihat Su Min dengan ekspresi merenung, matanya menjadi serius. Meskipun dia dianggap sebagai salah satu pakar berperingkat lebih tinggi di akademi karena pemahamannya tentang dua domain, dia merasakan bahaya yang dipancarkan dari pemuda di atas panggung ini. Saat peri naik ke atas panggung, lautan api muncul di mana-mana. Jelas bahwa dia telah memahami wilayah api. Nyala api ini sangat panas, bahkan lebih panas dari api duniawi di sekitar pedang Su Min. Di mana penonton berharap melihat keputusasaan di mata Su Min saat dia diselimuti api, mereka malah melihat senyum kecil di bibirnya dan kegembiraan di matanya. Apakah ini ekspresi seseorang yang akan dibakar sampai mati? Menutup matanya sejenak, Su Min sangat gembira.
Selama peri terus melemparkan api demi api ke arahnya, dia akan berhasil. Dengan pedang di tangannya dia bisa menguras peri, tetapi jika mereka datang ke konfrontasi langsung, maka Su Min kemungkinan akan kalah. Dia masih belum mengerti bagaimana menggunakan domain untuk meningkatkan pertempuran jarak dekat selain fakta bahwa itu bisa membuat gerakannya lebih cepat. Membuka matanya, Su Min mendorong semua ini ke belakangnya. Matanya terfokus pada api di sekelilingnya, dan pedang di tangannya mulai mengayunkannya dalam lingkaran di depannya seperti kipas. Kipas ini juga diselimuti oleh api, tetapi begitu api duniawi bersentuhan dengan api domain, itu akan terbakar dan menghilang. Anehnya, api merah juga tampak menghilang begitu mencapai Su Min. Mereka ditelan seluruhnya oleh pemuda ini, dan bagaimana dia melakukannya, bahkan dewa tidak mampu mengetahuinya. Su Min tahu bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan betapa berharganya pedang di tangannya. Dia juga tahu bahwa elf dan peri ini sepertinya mengenal tuannya dan agak takut padanya. Karena itu, dia tidak ragu untuk menggunakan apa yang telah diberikan kepadanya dan dengan hati yang tamak dia mulai menyerap energi api yang dilemparkan ke arahnya. Api itu panas saat memasuki tubuhnya. Rasanya seperti terlalu lama berendam di air hangat. Tubuhnya mati rasa, dan sensasi tusukan kecil muncul di kulitnya. Tetap saja, nyala api ini terus menjalar ke seluruh tubuhnya dan perlahan menyatu dengan energi batinnya seperti yang dilakukan energi angin sebelumnya. Pada awalnya, energi api di tubuhnya terbatas. Meskipun dia dengan rakus menyerap nyala api satu demi satu, tidak banyak perubahan yang dapat ditemukan dalam energi batinnya. Jelas bahwa peri angin dari pagoda darah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang energinya. Dengan demikian lebih banyak energi unsur berada dalam serangan yang menyebabkannya menjadi lebih kuat saat diserap. Tetap saja, Su Min tanpa henti terus menyerap apinya. Dia pergi keluar dari jalan untuk menghadapi nyala api. Dia bahkan menyerap yang ada di sekelilingnya. Semua orang yang hadir tercengang, tapi tidak ada yang terkejut seperti peri yang berapi-api. Untuk melihat kebanggaan dan kegembiraannya, domain api diserap semudah itu, dia merasa tidak berdaya dan bahkan lebih penasaran tentang bagaimana mungkin manusia menyerap apinya. Pertempuran itu tidak menimbulkan ketegangan. Peri api tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat karena itu bukan keahliannya. Yang dia lakukan hanyalah mencoba dan memeras setiap ons energi di tubuhnya untuk menghanguskan Su Min sampai mati. Sayangnya, dia terus menyerap energi. Segera dia mulai merasakan perubahan kecil pada energi batinnya. Terjalin dengan energi angin, energi dan api mulai mengalir melalui Qi, dan segera energi internalnya memiliki sifat angin dan api. Api itu lebih lemah dari angin, tetapi menutup matanya dan merasakan dunia di sekitarnya. Su Min bisa merasakan bagaimana unsur-unsur dunia di sekitarnya menuangkan dirinya ke dalam dirinya. Elemen angin dan api di dalam dirinya terus diperkuat. Melihat akhir pertempuran, tidak ada yang berbicara. Semua dewa memandang Su Min seolah-olah dia adalah monster. Melihat Su Min, dewa yang mengatakan akan menjaga pertempuran perlahan beralih ke Su Min. Wajahnya menjadi serius, tetapi matanya tidak tertuju pada pemuda itu sendiri melainkan pedangnya. "Pinjamkan aku pedangmu," katanya dengan suara yang bahkan tidak memberikan sedikit pun kesempatan untuk menolak. Mengetahui bahwa pedangnya akan diperhatikan di beberapa titik, Su Min tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mampu merasakan keraguannya, sang abadi sekali lagi memandang Su Min, "Aku tidak akan mencurinya darimu," dia menjamin, "aku hanya perlu memeriksa sesuatu." Sadar bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai makhluk abadi ini, Su Min juga tahu dia bisa dibunuh hanya dengan lambaian tangan dari salah satu dewa. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan pedangnya. Matanya berkobar karena keengganan, tetapi meskipun demikian, dia melakukan apa yang diperintahkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.